Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Endang Istarina, NIM L1A119. Di sini saya akan menjelaskan ancaman-ancaman dalam berbagai taman seperti Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Cagar Alam, dan Suaka Marga Satwa. Yang pertama, kita akan memasuki ancaman di dalam. Yang pertama itu ancaman terhadap cagar alam Limbo Panti, di mana cagar alam ini adalah kawasan yang mempunyai prospek yang cukup baik untuk rekreasi. Namun, kegiatan wisata bisa menyebabkan ancaman populasi dan habitat, baik itu dalam flora maupun faunanya yang ada di dalam kawasan cagar alam ini. Selanjutnya, banyaknya sampah di dalam cagar alam ini yang akan menjadikan masalah terhadap wisata, khususnya wisata kawasan konservasi. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran pribadi dari seluruh pihak pengunjung dan masyarakat sekitar cagar alam untuk membantu memungut atau membuang sampah pada tempatnya, serta menyediakan sarana dan prasarana untuk mengelola sampah di tempat wisata ataupun pengelolaan wisata tersebut. Dan yang selanjutnya itu pemburuan satwa, di mana kita ketahui maraknya perdagangan satwa liar yang meningkat dalam perburuan secara bebas, baik itu di hutan dan di alam, yang akan mengakibatkan berbagai spesies satwa berada di ambang kepunahan. Selanjutnya, ancaman terhadap Suaka Marga Satwa Bawean, di mana Pulau Bawean merupakan salah satu pulau kecil di Jawa Timur yang memiliki potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang tinggi. Namun, walaupun dia memiliki jasa lingkungan yang tinggi, mendapatkan juga ada ancaman di dalam Suaka Marga Satwa ini, di mana mendapatkan tekanan dari daratan maupun dari lautan. Sebagai kawasan yang berbatasan dengan lautan, pantai juga merupakan kawasan yang rawan terjadi permasalahan, seperti halnya yang pertama itu ancaman abrasi, di mana ancaman abrasi ini merupakan proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang lautan dan arus lautan atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Dan selanjutnya itu penurunan kualitas lingkungan, di mana ini akan disebabkan oleh faktor manusia dan alam. Kerusakan yang disebabkan oleh manusia ini justru lebih besar dibandingkan kerusakan akibat bencana alam. Ini mengingatkan kerusakan yang dilakukan bisa terjadi secara terus-menerus dan cenderung meningkat. Selanjutnya, ancaman terhadap hutan raya Gunung Bunder, di mana pada Tahura Gunung Bunder ini terdapat beberapa warung yang menjual berbagai macam makanan dan minuman. Makanan dan minuman ini toh pasti ada limbah yang akan menimbulkan kerusakan pada hutan raya ini. Makanan dan minuman ini tersebut meninggalkan limbah, baik itu limbah dari kemasan maupun limbah dari sisa-sisa makanan dan minuman. Limbah-limbah yang dihasilkan oleh warung sebagai akibat dari penjualan dapat berupa limbah. Hal ini mengancam tumbuhan dan mengganggu satwa serta ekosistem yang ada di kawasan Tahura. Tahura Bunder dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona pertama terdiri dari atraksi gajah, area bersepeda, perkemahan, kuliner gantung, dan pertunjukan budaya. Zona yang kedua itu terdiri dari pusat penelitian, baik itu pabrik minyak kayu putih, persemaian, dan pusat indukan rusa. Dan zona ketiga itu terdiri dari penangkapan reptil, taman burung, koleksi satwa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ancaman terhadap Taman Nasional
Kepulauan Togian, di mana aktivitas illegal fishing yang terjadi di perairan Taman Nasional Kepulauan Togian ini cukup mengancam bagi masyarakat dan sektor pariwisata karena masyarakat mulai merasakan bahwa mereka sudah mulai susah untuk mencari ikan, dan dari sektor pariwisata ada kekhawatiran bahwa kerusakan yang terjadi akan menghancurkan pariwisata Togian yang sudah sangat terkenal di mancanegara. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan, ancaman-ancaman di berbagai tahura, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, dan cagar alam. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua.